Kita bukan dana darurat semua orang. Tolong dengarkan video ini sampai habis, agar pikiran kalian bisa terbuka dan tidak ada lagi rasa bersalah untuk berkata tidak. Kadang kita terlalu sering merasa harus selalu ada buat semua orang. Teman butuh pinjaman kita bantu, keluarga minta tolong mendadak kita bantu, ada yang curhat jam 2 pagi soal hidupnya berantakan, kita jadi tempat sampah emosinya. Sampai akhirnya kita sadar satu hal penting. Kita ini manusia, bukan malaikat. Kita ini manusia, bukan dana darurat berjalan. Ya, bantu orang itu baik, tapi terus-terusan dijadikan tempat lari terakhir orang lain ketika mereka sendiri nggak mau berusaha atau bertanggung jawab atas hidupnya, itu bukan kebaikan. Itu bisa jadi bentuk pengorbanan yang merusak diri sendiri. Bayangin gini deh, kita kerja keras siang malam, nyisihin uang buat tabungan, jaga kesehatan mental, pelan-pelan bangun hidup lebih stabil. Tapi giliran orang lain punya masalah karena pilihan hidupnya sendiri, minjem duit sembarangan, hidup lebih besar dari penghasilan, atau terlalu gengsi minta tolong ke keluarganya. Malah kita yang jadi pemadam kebakaran, selalu dimintai bantuan, selalu disuruh ngerti. Padahal, waktu kita butuh, belum tentu mereka ada. Bukan soal pelit, tapi soal batas. Menjaga batas itu bukan egois. Menolak dimanfaatkan itu bukan jahat. Memilih bilang gak bisa bantu sekarang, itu bukan berarti gak peduli. Justru itu cara kita menjaga diri. Karena gak semua orang yang datang minta tolong itu benar-benar butuh bantuan. Kadang mereka cuma cari jalan pintas dari tanggung jawab. Dan kalau kita terus-terusan jadi dana darurat mereka gak akan pernah belajar untuk berdiri sendiri. Jangan sampai kita hancur karena jadi penolong yang gak pernah ditolong. Pernah gak sih kamu bantu seseorang sampai berkorban uang, waktu, dan tenaga, tapi pas kamu lagi jatuh, mereka bahkan gak muncul, gak nanya kabar apalagi bantu. Itu realita yang menyakitkan, tapi penting buat jadi pelajaran. Belajar bilang tidak, itu salah satu bentuk sayang ke diri sendiri. Bantu orang iya, tapi jangan sampai bantu orang lain sampai menghancurkan diri sendiri. Kamu bukan ATM pribadi mereka. Kamu bukan terapis 24 jam. Kamu bukan tumpuan hidup semua orang. Dan kadang, kebaikan kita malah dimanfaatkan oleh orang lain. Sikap gak enakan, sikap kasihan kayak gini yang bikin orang lain itu makin ngelunjak. Tapi bagaimana jika yang meminta bantuan adalah keluarga kita sendiri? Gini ya teman-teman, satu hal yang paling sulit dalam hidup ini adalah menolak orang yang kita sayang. Apalagi kalau yang datang meminta bantuan adalah keluarga sendiri, orang yang tumbuh bersama kita. Orang yang mungkin dulu bantuin kita waktu kecil, atau orang yang setiap lebaran selalu duduk di meja makan yang sama. Waktu teman datang minta bantuan, kita bisa pakai alasan, maaf ya, lagi gak bisa bantu. Tapi kalau keluarga, rasanya beda. Ada rasa bersalah, ada tekanan batin, ada bisikan, masa iya sama keluarga sendiri gak mau bantu? Katanya saudara, kok pelit? Gak ingat dulu siapa yang bantu kamu. Padahal kita juga manusia. Kita juga bisa lelah. Kita juga punya batas. Kita hidup di tengah budaya yang sangat menekankan keluarga adalah segalanya. Itu gak salah. Tapi seringkali konsep keluarga disalahpahami jadi alasan untuk membebani satu sama lain. Bahkan tanpa sadar. Misalnya, kamu dianggap sukses jadi harus siap bantu siapa saja di keluarga. Atau kamu belum menikah jadi dianggap pasti uangnya banyak. Atau mungkin kamu pernah nolong sekali jadi mereka pikir kamu siap nolong selamanya. Lama-lama kamu gak hidup untuk dirimu sendiri, tapi hidup untuk jadi solusi semua masalah orang lain. Membantu keluarga itu perbuatan mulia, tapi tetap harus pakai pertimbangan. Karena tidak semua permintaan keluarga itu benar-benar darurat. Kadang yang disebut darurat sebenarnya hanya hasil dari gaya hidup yang gak dikelola dengan bijak. Kalau kamu terus-menerus bantu tapi mereka gak pernah belajar, kamu justru menghambat pertumbuhan mereka. Bantuan yang terlalu sering bisa berubah jadi ketergantungan.
Kamu juga punya keluarga yang harus diprioritaskan. Anak, pasangan, diri sendiri. Jangan sampai karena bantu keluarga besar, keluarga inti kamu malah terabaikan. Kamu punya batas, dan kamu berhak untuk menjaganya. Bantu bukan berarti selalu berkata iya. Terkadang, bantuan terbaik adalah dengan mengajarkan tanggung jawab dan kemandirian. Kadang, menolak untuk bantu itu adalah bentuk cinta, karena kamu percaya bahwa mereka bisa belajar berdiri sendiri. Karena kamu tahu kalau kamu terus bantu, mereka nggak akan pernah benar-benar keluar dari masalah. Dan kadang, menolak itu bentuk perlindungan terhadap dirimu sendiri, karena kamu juga punya hidup yang harus dijaga. Karena kamu gak mau jatuh hanya karena terus-menerus menopang orang lain yang gak mau berdiri sendiri. Ya, kita sayang keluarga, tapi cinta sejati bukan soal berkorban terus. Cinta juga tentang saling memahami, saling bertumbuh, dan saling menjaga batas. Kalau kamu bantu keluarga, bantu karena kamu mampu, bukan karena dipaksa. Kalau kamu menolak, tolak dengan hati, tapi jangan ragu, karena kamu pun pantas untuk dijaga. Kita ini bagian dari keluarga, bukan sumber daya tak terbatas. Kita manusia, bukan dana darurat semua orang. Kita juga butuh istirahat, pengertian, dan ruang untuk hidup tanpa tekanan. Bedakan orang yang lagi sial dan orang yang suka menciptakan sialnya sendiri. Jangan takut dibilang berubah, karena terkadang berubah juga itu perlu, biar kamu bisa lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bahagia.